Setelah akhir tahun kemarin ngeluarin Vivo Y02, di pertengahan tahun ini varian barunya muncul melalui Vivo Y02T. Masih dengan tampilan yang sama, HP entry level terbarunya Vivo ini memang terlihat identik. Meski harganya lebih mahal dikit, tapi peningkatan performanya tergolong tidak pelit. Seperti apa nih kelebihan dan kekurangan HP seharga 1,6 jutaan ini? Yuk kita unboxing dulu sebentar. Tampilan dusnya ciri khasnya Vivo terbaru saat ini. Ada tulisan Vivo Y02T serta sekilas desain bodi belakangnya. Dengan tampilan housing kamera yang simpel dan modelnya berbentuk cincin seperti ini. Di bagian belakang dus ada 3 selling point utamanya. Mulai dari RAM plus, kapasitas baterai, hingga fitur di bagian layarnya. Untuk unit yang akan kita unbox ini, varian memorinya 4/4 GB dan berwarna orchid blue. Begitu pertama kali dibuka, langsung ada unit HP-nya yang masih terbungkus plastik. Lalu ada stiker IMEI, buku manual dan kartu garansi, dan di bagian bawah ada charger bawaan berdaya 10 watt, dan kabel data bawaan yang masih bertipe micro USB, dan masih dapat pin SIM tray ejektornya. Itu dia sih dalam kemasan bawaannya, kita rapikan dan lanjut ke hands-on-nya. Kesan pertama ketika lihat bodi belakangnya ini sih memang terasa cakep dan terasa mewah. Finishing doff-nya juga bikin gak mudah ninggalin bekas sidik jari. Cuma untuk build quality-nya masih terasa kopong ya kalau diketuk kayak gini. Tapi suka aja nih sama desain housing kameranya yang simple namun tetap terlihat kekinian. Di bagian kanan ada tombol volume dan power. Di kiri ada lubang kecil untuk membuka slot dual SIM dan micro SD. Di atas hanya ada lubang speaker. Lalu di bagian bawah ada lubang mic, charger, dan jack audio. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Vivo Y02T. Pakai interface Vantage OS versi 13 yang berbasis OS Android versi 13 juga. Dari about phone-nya ini langsung terlihat kalau HP ini memiliki RAM 4/4 GB, lalu memori internal sebesar 64 GB yang sudah terpakai untuk aplikasi sistem dan bawaannya. Untuk pilihan menu di kameranya pun tergolong simpel dan tidak begitu banyak pilihan modenya. Dan untuk perekaman videonya bisa mencapai resolusi 1080p di 30 fps, baik kamera utama maupun kamera belakangnya. Kamera utamanya sendiri berukuran 8 MP berapertur f2.0. Dan untuk kamera selfie-nya berukuran 5 MP yang support untuk face unlock. Asal di kondisi cukup cahaya, kualitas fotonya masih oke di kelas harganya ya. Bukan Vivo sih namanya kalau nggak bisa ngasih hasil foto yang bagus, bahkan di HP kelas entry-nya sekalipun. Berikut adalah beberapa contoh hasil foto dan videonya. Hai guys, untuk kamera depannya aku set di 1080p maksimal. Dan ini selalu ya di samping jalan persis. Semoga audionya jelas, aku ngomong apa kedengeran jelas. Dan yang paling saya suka dari HP ini tuh pada bagian desainnya yang terlihat cakep dan mewah. Walaupun tetap kalau lihat bagian layarnya memang terasa sedikit jadul. Dan layar sebesar 6,51 inch ini masih pakai desain layar poni plus resolusinya masih HD plus dengan refresh rate standar di 60Hz. Walau begitu kualitas layarnya udah termasuk oke nih dengan tingkat kecerahan yang tergolong cukup terang. Buat nonton YouTube pun kualitas suaranya juga termasuk oke walau cuma pakai panel IPS. Cuma memang di bagian audio masih pakai speaker yang bertipe mono. Untuk kualitas suaranya kurang lebih kayak gini nih. Jadi selain pakai desain layar poni yang terasa udah ketinggalan, chipset jadul sekelas Helio P35 juga masih digunakan. Saat dites pakai Antutu versi terbaru pun skornya mencapai 160 ribuan. Setidaknya masih lebih kenceng ya dibandingkan Helio P22 seri sebelumnya. Dan untuk skor Geekbench 6 serta 3D Mark-nya pun terlihat masih jauh di bawah rata-rata. Jadi dengan skor benchmark itu, jelas HP ini nggak recommended buat kinerja yang berat atau kebut-kebutan. Tapi kalau cuma buat main game MOBA kayak Mobile Legends ini sih masih nggak masalah.
walau cuma dapetin settingan high untuk FPS dan grafisnya, dan tetap lebih enak kalau main pakai settingan terenaknya jangan pakai rata kanan. Terus tetap ada frame drop di momen tertentu, namun overall masih terasa playable dan masih tergolong nyaman untuk dimainkan. Apalagi HP ini punya kapasitas baterai 5000 mAh yang tentunya nggak bakal cepat habis kalau hanya untuk daily use yang standar. Terbukti pengetesan PC Mark-nya bisa mencapai 16 jam 44 menit. Sayangnya sih belum mendukung PC yang cepat dan masih bertipe micro USB. Minus yang cukup terasa untuk sebuah HP terbaru di pertengahan tahun 2023 ini. Terus saat dicek pakai aplikasi sensor box, lumayan banyak juga nih sensor yang absen di HP ini. Dan sebagai pengganti sensor jari yang absen di HP ini, masih ada fitur face unlock yang terasa lebih simpel untuk digunakan. Kesimpulannya, untuk sebuah HP kelas entry-nya Vivo di harga 1,6 jutaan, Vivo Y02T ini lebih cocok buat kaum hawa yang pengen HP dengan hasil kamera yang oke dan desain yang minimalis. Lebih pas buat kebutuhan daily use standar seperti buat browsing, sosial media, ataupun chattingan. Asal bukan buat kinerja yang berat, Vivo Y02T ini masih cukup enak untuk digunakan. Nilai plusnya lagi, desain bodi belakangnya juga tergolong cakep, dan ketahanan baterainya juga terasa awet. Buat yang tertarik untuk membeli HP ini, khususnya yang tinggal di Jogja, bisa langsung ke Prima Abadi aja ya guys. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih Anda nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.